Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, para Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, para dosen, pegawai, hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang saya doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah, pada sore menjelang maghrib ini kita dipertemukan di rumah Allah, Masjid Al-Manar Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang insya Allah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan gembira karena menjelang maghrib. Terima kasih pada panitia melalui Mas Bambang Wahrudin yang memberi kesempatan saya untuk bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu yang mungkin sudah beberapa tahun kita tidak bertemu. Yang mudah-mudahan pertemuan ini menjadi tumpukan kita, dan begitu saya masuk kampus melihat Bapak, kemudian ketemu Gus Ridho, teman-teman FAI, ketemu Syekh Sumaji, saya lalu teringat sahabat saya Pak Muslih, Allah yarham. Oleh karena itu saya mohon waktunya sebentar saja. Mari luangkan waktu untuk mendoakan untuk beliau. Silahkan. Allah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Biasanya kalau di masjid-masjid itu ya, kalau saya mau memberi kultum di mimbar itu biasanya cah cilik-cilik itu klesik-klesik ini. Sampai saya itu terdengar klesik-klesik ini, kuingko mesti kutiba alaikumusiyam gitu. Akhirnya ya tak pocong ben kecelek. Loh, kalau konteks Ramadan itu ya kajiannya mesti kutiba alaikumus siam. Loh, kalau Ramadan terus wa min ayatian khalaqalakum min anfusikum itu kan mengambil jatahnya Pak Kepala KUA dan Pak Penghulu kan. Jadi ya neng tuke dewe-dewe gitu ya. Tapi gini Bapak Ibu sekalian, saya di beberapa tempat bahkan di mana-mana selalu menganjurkan kalau kita ingin mendapatkan ini tadi ya, Ramadan berkah dan selanjutnya, dan memperbanyak ibadah itu, saya selalu menganjurkan untuk mendapatkan pesan, kesan, hikmah, nilai, bahkan mungkin filosofi dari puasa yang kita lakukan itu, saya selalu menganjurkan untuk dibaca Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 183 sampai 189. Itu ada 7 ayat, kemudian ada 5 ayat yang ditutup dengan kata la'alla. Yang 183 ditutup dengan la'allakum tattaqun, lalu 185 ditutup dengan la'allakum tashkurun, 186 la'allahum yarsyudun,
187 la'allahum yattaqun. Kemudian 189 itu ditutup, dan menarik sekali ayat itu ditutup dengan wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi kalau 183 itu ditutup dengan la'allakum tattaqun, puasa dikerjakan itu untuk la'allakum tattaqun, maka pada 189 wattaqullah, bertakwa kepada Allah itu la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian beruntung, agar kamu sekalian berbahagia, agar kamu sekalian mendapatkan kemenangan. Tuflihun itu dari kata falah yang berarti keberuntungan, kebahagiaan. Jadi kalau muadzin itu memanggil kita hayya 'alal falah, itu artinya adalah mari menuju ke keberuntungan, mari menuju ke kebahagiaan. Tetapi kalau disebut hayya 'alal falah, itu seperti di masjid sebelah saya, kira-kira karepe ngono ben fasih. Jadi hayya 'alas shalah, terus hayya 'alal falah, padahal falah artinya adalah petani. Jadi kalau hayya 'alal falah berarti mari menuju ke petani. Walaupun tidak terlalu jauh sih artinya. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa bahasa Arab itu asal huruf dasarnya tidak hilang, itu artinya tidak jauh-jauh amat, dan bahkan selalu ada korelasinya. Jadi kenapa petani itu disebut dengan falah? Karena Pak petani itu menanami tanahnya dengan tanaman-tanaman itu untuk memperoleh keberuntungan. Ya. Walaupun kata jin, janin, jannah, junnah, majnun itu kita ikan adoh, itu artinya terkait itu. Dari kata jannah. Jannah itu apa? Jannah itu artinya tidak nampak, bersembunyi, itu jannah. Walamma jannal lailu, itu pada waktu Nabi Ibrahim berdialog dengan dirinya, oh itu Tuhan. Kemudian walamma jannah, ketika malam, jannah itu berarti malamnya menjadi hilang, nampaklah siang. Jannah itu tidak terlihat atau tersembunyi. Nah, janin itu disebut dengan janin ya karena dia tidak kelihatan. Kemudian jin itu kan juga tidak kelihatan. Kalau jin kelihatan itu namanya jun, bukan jin. Kemudian jannah mungkin kita sering mengartikan dengan surga, padahal semula jannah itu artinya adalah taman. Kenapa taman? Apa hubungannya taman dengan tertutup? Karena tanah itu kalau tidak ditanami namanya bukan taman, tetapi oro-oro. Maka ketika ditanami tanahnya menjadi tidak kelihatan, jadilah taman. Apalagi junnah itu kan tameng. Yang namanya tameng itu mesti melindungi orangnya, sehingga orangnya terlindungi. Junnah. Majnun, sudah ngerti ya majnun ya? Ya, majnun atau junun disebut dengan majnun itu karena akal pikirannya tertutup oleh halusinasinya. Jadi selalu terkait dan lain-lain. Ya, karena saya ini guru bahasa Arab, ya saya harus promosi bahasa Arab, kampanye bahasa Arab. Nah, jadi kalau saya ambil Bapak Ibu, mulai dari 183 itu puasa itu untuk takwa, kemudian takwa itu untuk tuflihun. Nah, di akhir 183 itu menggunakan kata la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Uniknya kata itu menggunakan la'alla. La'alla itu dalam bahasa Arab disebut dengan harfut taroji. Taroji itu mengharapkan sesuatu, keinginan, ya, harapan yang biasanya diterjemahkan dengan semoga, mudah-mudahan. Kemungkinannya bisa terjadi, terwujud. Tetapi ada satu yang semoga, mudah-mudahan, harapan, keinginan, tapi mustahil terwujud, menggunakan laita. Ya. Dan itu Bapak Ibu sekalian, keistimewaan bahasa Arab itu tidak ada sinonim. Dalam bahasa Arab itu tidak ada padanan kata. Walaupun terjemahnya sama. Jadi harapan,
keinginan, semoga, mudah-mudahan itu bisa menggunakan laita, bisa menggunakan la'alla. Laita itu mustahil terjadi, seperti yang Bapak Ibu baca tadi, surat An-Naba ayat yang terakhir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nanti di akhirat kelak orang-orang kafir itu akan berkata, ngerti yang ngono luwih becik aku biyen iki dadi lemah, jadi tanah saja. Kan nggak mungkin mau kembali dari tanah, wong dia sudah pernah menjadi manusia. Menggunakan laita. Nah, la'alla itu harapan, keinginan, dan kemungkinan bisa terjadi, tetapi harus dengan usaha yang sungguh-sungguh. Berarti tidak otomatis orang yang berpuasa itu mencapai derajat takwa. Dia akan mencapai derajat takwa kalau dalam melakukannya itu secara sungguh-sungguh. Ya, secara sungguh-sungguhnya gimana? Ya, memperbanyak ibadah. Ada yang menyampaikan ada 3 amalan pokok Ramadan, ada yang 4 pokok, ada yang 7 pokok. Kalau menurut saya 4 sajalah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang amalan yang harus kita utamakan, amalan utama yang mestinya kita utamakan sesuai dengan urutan ayat itu. Yang pertama adalah tilawatil Quran. Tadi yang dibacakan oleh Korek tadi kan, Al-Baqarah 186. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, amalan itu adalah sungguh-sungguh dan memperbanyak doa. Itu dapat kita dapati pada ayat ke-186-nya. Kemudian memperbanyak ibadah, khususnya adalah salat. Mestinya puasa dan salat lail yang kalau dalam Ramadan disebut dengan tarawih itu satu paket. Siangnya disebut dengan as-siyam, malamnya disebut dengan al-qiyam. Hanya beda huruf shad dan huruf qaf. Yang satu siyam, yang satu qiyam. Itu mestinya satu paket. Kemudian yang keempat adalah sedekah. Nah, mungkin pada kesempatan ini tidak semuanya saya uraikan, hanya beberapa saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama dari tilawatil Quran. Mengapa di Ramadan ini kita sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kita sangat bersyukur bahwa kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan ini, dan tidak terasa kita sudah mendapatkan hari 20 ya, 21 hari ini. Jadi ngitung ini gampang gitu loh. Pokoknya tanggal 22 berarti kan dikurangi 1. Ya, jadi 21. Ternyata tinggal 9 hari. Tinggal 9 hari. Dan Ramadan ini punya daya tarik tersendiri, punya magnet sendiri. Misalnya apa? Tadinya orang kalau mendengar azan itu tidak segera ke masjid. Begitu Ramadan tiba, disi-disian soft pertama. Utamanya kalau mau maghrib. Yang tadinya maghrib itu biasanya datang ke masjid kalau sudah iqomah, jam 5 sudah datang ke masjid. Kita tidak usah suudon karena hendak mendapatkan takjil ya, tidak usah suudon. Tapi begitu orang lain menjadi tertarik. Yang biasanya ogah-ogahan baca Al-Quran, begitu Ramadan tiba, bar duhur ngaji, bar asar ngaji. Rasanya kalau di luar Ramadan bar duhur ngaji kok ora pantes gitu loh. Bar asar ngaji rasanya kok ora pantes gitu. Pantesnya mau lek maghrib, itu pun lek gak repot. Tapi begitu Ramadan tiba, semangat untuk baca Al-Quran itu kembali muncul. Infak juga begitu. Di luar Ramadan orang agak ogah-ogahan mengeluarkan uangnya untuk berinfak, untuk bersedekah. Begitu Ramadan tiba, mas neng meja kuwi proposal kaya panti ngendi wis tak sediani. Begitu orang ringannya. Nah, mumpung ketemu Bapak Ibu,
jika Bapak Ibu sebagai pengurus maupun takmir masjid kita, Masjid Muhammadiyah, tolong dipertimbangkan betul kalau mau membawa yayasan-yayasan dari luar. Kita sudah punya lazismu. Ini Bapak lazismu kita, Mas Zul. Tolong itu dimaksimalkan. Yang saya kadang heran itu, begitu ada yayasan tertentu dari luar membawa seorang syekh berpakaian gamis, kemudian menggunakan sorban, lalu peci yang seperti pecinya Mas Maliadi. Kemudian ada yayasan tertentu begitu geruduk satu kali itu bisa 10 juta dan macam-macam. Begitu lazismu kita itu datang, ya Allah, wis gak enak sing ngreken. Padahal kita ini ada program peduli guru, peduli mubalik dan lain sebagainya. Tolong. Ya, dan ini yang juga saya sebut Bapak Ibu sekalian, mari kita besarkan lembaga kita untuk pentasarufannya itu jelas gitu loh. Kita itu jelas, jadi lazismu kita itu sangat-sangat transparan dan itu sangat-sangat membantu operasional pimpinan daerah Muhammadiyah. Dan itu kembalinya juga ke umat kita. Ya, ini kan, nah puasa ini juga sebenarnya mengajarkan kita, puasa itu Bapak Ibu kan satu-satunya ibadah yang private, yang personal. Kalau sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa disambi. Disambi ini kenapa Pak bangun bahasa Indonesia nih? Dan? Angel. Jadi disambi. Walaupun 5 menit, tapi untuk mencapai khusyuk itu ya angel. Ojone kok umpama lebih panjang itu kira-kira ya malah lebih sulit lagi. 5 menit aja itu sudah jegek. Itu sulit untuk khusyuk. Dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilakukan dengan menjalankan yang lain. Kalau puasa kan satu-satunya ibadah yang private. Apakah kita ini betul-betul puasa atau tidak, yang tahu kan hanya kita, pelaku dan Allah SWT aja. Yang lain tidak tahu hakikat kita puasa atau tidak. Ya. Nah, oleh karena itu puasa sebenarnya mengajarkan kita untuk berislam itu yang substantif, tidak yang simbolik. Era disrupsi ini, cara pandang terhadap sesuatu itu sudah bergeser dari simbolik ke fungsi, ke fungsional. Dulu orang mau menyekolahkan anaknya ke kampus Muhammadiyah, itu kan ada dua kemungkinan. Simbolik tadi, karena satu memang tahu kualitasnya baik, pokoknya percaya. Yang kedua, boleh jadi yang bukan warga Muhammadiyah menyekolahkan dan menguliahkan anak di Muhammadiyah itu karena yakin bahwa universitas sekolah Muhammadiyah tidak bisa memuhammadiyahkan anak-anak mereka. Dua kemungkinan. Jadi karena memang tahu kualitasnya bagus sehingga dia masuk ke universitas Muhammadiyah, atau sebenarnya mengapa berani menyekolahkan ke sini karena yakin bahwa kampus Muhammadiyah tidak bisa memuhammadiyahkan anak-anak mereka. Jangan-jangan yang kedua. Mudah-mudahan tidak. Ya. Jadi puasa ini kan mengajari kita untuk berislam secara substansi, tidak mandek pada simbolik-simbolik. Ya. Simbolik itu ya seperti dulu itu, pokoknya sekolah ning lembaga Muhammadiyah yakin mesti api. Tapi sekarang orang mesti tanya, alumni SMA tertentu yang ketompo ning universitas favorit berapa orang? Kalau dulu nilainya berapa, sekarang mungkin kalau perguruan tinggi kan yang terserap di lapangan kerja berapa, dan lain sebagainya. Kurikulumnya seperti apa, dosennya seperti apa, kan gitu. Kalau dulu kan enggak, pokoknya yang gambare metor-metor itu anak saya kuliah di UMY, kalau ditanya orang kuliah yang di Mas, UGM bagian Gamping. Loh, napa enten kampus saya enten? Lagi yang beri kiri jalan, tiba Universitas Gambar Matahari. Kampusnya di Gamping. Jadi yang sekarang ini sudah mulai ke yang fungsional-fungsional seperti itu. Nah, puasa itu mengajari kita bagaimana berislam itu secara substansi, tidak lagi pada simbolik dan tetapi sekarang ini juga ada tren yang simbolik itu. Nah, ini mungkin menarik untuk diteliti. Misalnya apa? Bahwa
ada sebagian masyarakat kita itu cenderung pada yang simbolik tadi. Misalnya bergamis, kemudian bajunya sampai ke sini, lalu kemana-mana pakai surban. Bahkan ketika saya ditugasi dari kantor saya ke Kediri itu, saya jamaah masjid di dekat hotel saya menginap itu, ada seorang yang sholat kemudian menggunakan peci Taliban. Bapak Ibu sudah beritahu, Taliban itu yang bunturnya agak tebal. Itu dia, itu kan istilahnya kan peci Taliban. Ditulisi manhaj salaf. Wah, wong pakai manhaj salaf kok diumumne. Itu kan simbolik lagi. Kan simbolik. Biasanya saya kalau ke Surabaya, itu dulu saya kan hanya pakai topi gitu. Kemudian ketika saya diberi hadiah serban oleh kakak saya, sebagai bentuk terima kasih saya, ben marem sing kayak itu kan, lalu kalau ke Surabaya atau pulang Surabaya kan saya pakai, karena sambil untuk nutupi leher saya dari kedinginan AC bis itu. Ketika saya pakai topi, saya turun di Terminal Madiun itu, orang-orang di terminalan itu semenengah gak ngereken belas. Tapi begitu saya menggunakan surban, saya turun dari bis dari Surabaya, mengambil bis ke Surabaya ke Madiun itu apa? Badhe tindak pundi Ustaz? Badhe ten gontor, lah beda, wis perlakuannya beda. Ini kan simbolik lagi gitu ya. Nah, ini dengan puasa ini mudah-mudahan lebih menyadarkan kita bahwa kita berislam itu pada akhirnya adalah padahal yang substansi, walaupun kita harus tetap pada aspek memenuhi syarat rukun syar'i yang dituntunkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang Al-Quran. Al-Quran itu sudah menjadi keyakinan kita semua bahwa diturunkan di bulan Ramadan. Seperti ayat yang dibaca tadi, ayat Al-Baqarah ayatnya ke 185. Malam turunnya Al-Quran itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, yang ingin saya garis bawahi bahwa sebenarnya tanggal 17 itu bukan bukan satu-satunya pendapat. Itu sebenarnya adalah salah satu pendapat saya. Pendapat para ulama tentang turunnya Al-Quran kali yang pertama. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa sebenarnya Al-Quran itu pernah turun 2 kali. Dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itu utuh seluruh kandungan Al-Quran. Itu yang diisyarati oleh Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, termasuk di surat Ad-Duhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mungdirin. Ad-Duhan ayat ke-3. Nanti dibaca 3 sampai dengan 5. Ke Baitul Izzah, nah barulah dari Baitul Izzah itu kemudian turun berangsur-angsur. Kali yang pertama adalah pada bulan Ramadan, yang sebagian besar ulama menyatakan tanggal 17. Artinya seandainya kita ini punya pendapat di luar 7 Ramadan itu tidak apa-apa gitu. Soalnya gak ditentukan, lah nanti tanggalannya gimana kalau nggak ada merahnya? Kan nggak dapat tambahan libur. Nah kan gitu. Jadi termasuk Maulid Nabi itu juga tidak tunggal 12 Rabiul Awal itu. Banyak pendapatnya. Ibnu Katsir, Ibnu Khaldun beda. Ya, Al-Mubarak Furi juga beda pendapatnya. Nah, kembali tentang Al-Quran itu, sedikit saja yang tentang Al-Quran ini. Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Agama itu kan hampir identik dengan ritual ya. Agama itu kan hampir identik dengan ritual. Tetapi pertanyaannya, kok perintah pertama itu bukan perintah sholat? Kok bukan perintah wudhu? Kok bukan perintah zakat? Kok bukan perintah puasa? Kok bukan perintah haji? Tapi kok justru bukan ritual kan? Iqra. Satu. Yang kedua, kenapa yang dipilih adalah diksi Iqra? Kok bukan utlu? Kok bukan rotil? Padahal tilawah, tartil, kiroah sama-sama membaca. Ketiga-tiganya sama-sama membaca.
Ketiga, kenapa di situ Allah tidak menyebutkan maf'ul bihnya, objeknya, hanya bacalah. Tapi tidak menyebutkan yang dibaca itu apa. Tidak disebutkan. Yang keempat, kenapa kok tidak Iqra bismillahilladzi khalaq? Kok tidak Iqra bismi ilahilladzi khalaq? Ya, kok Iqra bismi rabbikalladzi khalaq? Nah, itu kan menarik itu. Tapi untuk kajian itu 1 semester sendiri ya, jadi nanti aja gitu. Kan asik gitu loh. Makanya untuk mendapatkan pesan dan kesan dari ayat-ayat itu tidak bisa kita hanya ngambil satu ayat. Makanya tadi kalau untuk mendapatkan kesan dan pesan puasa itu mesti 83 sampai 189. Oke. Ya, kemudian yang kedua, kenapa dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran? Karena setiap Ramadan itu Jibril datang untuk mengajari Nabi, ya, fayudarisul Quran. Jadi pada malam-malam Ramadan itu Jibril datang untuk ngecek hafalan dan mengajari Nabi tentang Al-Quran. Sehingga itulah maka mengapa pada bulan Ramadan orang kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Di samping pahala, kan man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Orang yang membaca Al-Quran maka dia akan memperoleh 10 kebaikan. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul adzim 10. Yasin 2 huruf, 20 kebaikan. Tapi apa itu yang ingin kita capai? Makanya yang dipilih adalah Iqra. Iqra itu dari kata qara'a yang semula artinya adalah menghimpun. Ya, sehingga Quran itu ada yang menyebut Quran itu artinya adalah bacaan yang mulia, ada yang menyebut himpunan. Himpunan apa? Himpunan dari firman Allah, himpunan dari ayat-ayat, himpunan dari surat-surat. Bukankah pada hakikatnya membaca itu adalah menghimpun? Huruf menjadi kata, kata dihimpun menjadi kalimat, kalimat menjadi frase, frase menjadi paragraf, paragraf menjadi teks atau nas, dan selanjutnya menghimpun. Ya, ini kemudian yang kedua. Yang ketiga tentang qiraah itu adalah pekerjaan atau proses mental. Proses mental. Sehingga kata qiraah itu boleh baik ada tagnya maupun tidak ada tagnya. Itu qiraah. Ya. Dan di ayat itu di Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tidak menyebutkan objeknya, itu berarti kaidah nahwunya begini. Bahasa Arab itu kalau ada perintah namanya fi'il amr, kemudian tidak menyebutkan objeknya, maka apapun yang bisa masuk pada kata kerja itu dia bisa menjadi objek. Jadi kalau Iqra kata Allah tidak menyebutkan objeknya atau maf'ul bihnya, berarti apapun yang bisa memberi kesan pembelajaran kepada Anda, belajarlah. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kira-kira to read, ya, to read, bukan to recite, tapi to read. Itu proses mental. Sehingga ada atau istilahnya membaca peluang, membaca dalam hati, kan tidak ada tagnya itu. Kalau tilawah itu dari kata mengikuti. Talayatlu itu semula adalah mengikuti. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang menyertainya, yang mengikutinya. Jadi tilawah itu lebih kepada
membaca teks yang kemudian diikuti dengan pengamalannya. Itu tilawah. Lalu tartil. Warattil Qur'ana tartila. Itu artinya adalah membaca secara perlahan-lahan dengan memberikan hak-hak huruf-hurufnya. Alhamdulillah kita sudah punya pesantren yang menggeluti aspek Al-Quran ini, dan ini harus kita dukung semuanya. Kita dukung semuanya agar betul-betul mewujudkan nanti para kader-kader Al-Quran. Ya. Untuk apa? Tartil itu dibaca perlahan untuk mendapatkan kesan. Ya, kesan. Sehingga tidak saja pada aspek tahsin dan tartilnya, tapi diharapkan juga lagunya. Konon seorang makmum yang tidak ngerti artinya sebuah teks, ketika diimami oleh seorang imam yang membacanya kurang betul dan imamnya juga tidak paham ayat yang dibaca, itu konon kok makmum itu terasa gitu. Oleh karena itu kan sangat-sangat penting aspek tartil, sehingga antara qiraah, tilawah dan tartil itu tidak bisa dipisahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tentang qiraah, tentang baca Al-Quran. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini tentang doa. Di awal ceramah saya menyampaikan di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk sungguh-sungguh dan memperbanyak doa. Apa yang mengisarati itu? Satu, letak ayat tentang doa. Ya. 183 tentang puasa. 184 tentang puasa. Ayyam ma'dudat dan selanjutnya. 184 tentang puasa. 185 tentang puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an dan selanjutnya masih tentang puasa. Tapi 186 wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yarsyudun. Tentang doa yang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan puasa. 187 berbicara lagi tentang puasa. Uhilla lakum lailatas syam ar-rafasu ila nisaikum. Intinya bahwa di ayat itu di malam hari diperbolehkan seorang suami menggauli istrinya. Ya, tetapi nanti asik juga itu, di ayat itu karena di situ ada kata fataba alaikum wa'afa ankum, maka Allah menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Loh, malam hari dibolehkan suami menggauli istrinya, kok di situ masih ada kata Allah menerima taubat dan memaafkan kamu? Boleh kok menerima, Allah menerima taubat. Kalau menerima taubat dan memaafkan itu kan seolah-olah perbuatan yang dilakukan salah. Wong itu benar kok boleh. Nah, itu juga kajian tersendiri. Nanti silakan dilanjut di Badadur ya, masih ada. Terus ya Pak Evi, masih ya, alhamdulillah. Nah, itu kira-kira kan begini, kalau mahasiswa yang seneng-seneng garap skripsi, nyapo, kok gak 183, 184, 185, 186 itu tentang puasa, terus 187 itu tentang doa gitu loh. Kok diselip nih? Jadi ayat tentang doa itu terletak antara ayat-ayat tentang puasa. Apa pesan yang bisa kita peroleh? Hendaklah di tengah-tengah kita mengerjakan puasa itu memperbanyak dan lebih sungguh-sungguh untuk berdoa. Nah, doa orang yang sedang berpuasa itu termasuk doa yang dipercepat pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya apa? Satu. Ayat itu lagi. Wa idza sa'alaka ibadi anni, Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Bapak Ibu, biasanya Al-Qur'an itu kalau menggunakan kata yas'alunaka
yang artinya mereka bertanya kepadamu. Misalnya, wa yas'alunaka 'anil ahillah, tadi 189 itu diikuti dengan kata kul, dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang hilal. Ahillah itu jamak dari hilal. Kul, katakan Muhammad. Berarti yang disuruh menjawab siapa? Nabi Muhammad. Kemudian di ayat 215, wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepada Muhammad apa yang harus mereka infakkan. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kul lagi itu. Kemudian tentang haid, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Kul. Nah, coba. Kul lagi. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan perjudian. Kul. Pakai kul lagi. Kemudian wa yas'alunaka 'anil yatama. Kul. Jadi ketika ada 15 tempat Bapak Ibu, yas'alunaka itu yang artinya bertanya kepadamu itu oleh Allah disebut dengan kul. Yang disuruh menjawab adalah Nabi Muhammad. Sedangkan 186 wa idza sa'alaka ibadi itu yang menjawab langsung Allah. Karena Allah menjawab sendiri, fa inni qarib. Itu indikasi yang pertama. Yang kedua, indikator dipercepat pengabulannya itu adalah sabda Nabi. Salah satu, la turaddu da'watu. 3 doa yang tidak ditolak doanya. Siapa itu? As-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Kemudian al-imamul adil, doanya pemimpin yang adil. Kemudian wada'watul madlum, dan doanya orang yang terzalimi, teraniaya. Nah, Bapak Ibu, kalau hadis itu sahih, bahasa Nabi itu konsisten dengan bahasa Al-Quran. Hadis Nabi itu menyebutkan as-shaimu hatta yuftir, hatta yuftir, hingga Nabi itu berbuka. Tapi Allah menggunakan hatta, bukan ila. Artinya sama-sama sampai, ke, hingga. Ya, apa bedanya? Kalau ila itu misalnya begini. Bapak Ibu pergi ke Madiun, maka begitu melewati Gapura Mlilir itu, jembatan itu teko Madiun, itu namanya ila. Jadi dhahabtu ila Madiun itu begitu melampaui itu sudah ila itu. Makanya kalau ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq itu, dan basuhlah muka dan tangan-tanganmu ilal marafiq. Ya, itu kalau dibuka di buku di kitab Bidayatul Mujtahid unik itu. Sing diarani sampai itu apa semua siku ini harus terbasuh, apa begitu masuk ke siku itu sudah sah. Tapi kalau ilal marok, begitu air menyentuh siku itu sudah sah wudunya. Ada yang berpendapat ya karena ilah ya harus seluruh siku itu, padahal batasan siku itu juga enggak jelas juga. Kalau hatta itu begini, hatta itu sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Jadi kalau saya katakan dhahabtu hatta Madiun, lalu daerah yang Bapak tuju itu Jiwan, maka hatta itu tidak hanya sampai Mlilir tapi sampai ke Jiwan. Hatta itu kalau Bapak Ibu pergi ke Balirjo, maka disebut hatta itu sampai Balirjo. Jadi doanya orang yang berpuasa, as-shaimu hatta yuftira, hingga ia berbuka, itu bukan berarti hanya ketika puasa berlangsung saja doa diijabahi oleh Allah, tetapi sampai dia menyelesaikan bukanya. Sampai dia menyelesaikan bukanya. Karena di hadis yang lain juga menyebutkan hina yuftiru, bukan hatta tapi hina yuftiru. As-shaimu hina yuftiru. Orang yang puasa ketika dia berbuka puasa. Kadang awake dhewe lek buka ora barbar. Kan nggak selesai-selesai itu, sehingga waktu untuk dikabulkan doa itu semakin panjang. Lebih
es teh, nanti camilan. Bercamilan ijek jus jambu, berjus jambu ijek jus melon, berjus melon jus mangga. Kabeh jus tersedia kecuali satu saja, jus amma. Jus amma biasanya tertinggal. Itu indikator yang kedua. Ya, nah, tetapi Ibu Bapak sekalian yang harus kita pahami, oh sudah selesai. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, tapi harus kita ingat pengabulan doa itu seperti apa. Mari kita pelajari dari doa Nabi Ibrahim. Di Al-Baqarah 129 itu Nabi Ibrahim kan memohon, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Yang diminta Nabi Ibrahim, ya Allah, utuslah kepada umatku nanti seorang utusan yang membacakan ayat-ayatmu, yang mengajari Alkitab, Al-Hikmah, dan mencerahkan, tazkiyatun nafas. Doa Nabi Ibrahim itu dijawab di Al-Baqarah 151, mohon maaf, Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Doa Nabi Ibrahim 4. Hendaklah ada seorang utusan dari anak cucu beliau nanti yang membacakan kitab Al-Hikmah, kemudian membacakan ayat-ayatnya, mengajari Alkitab, Al-Hikmah, kemudian yuzakihim, Allah memberikannya 5 kepada Nabi Muhammad. Nah, artinya apa? Doa Nabi Ibrahim itu baru dikabulkan oleh Allah ketika diutusnya Nabi Muhammad. Sebagaimana yang saya sebutkan di Al-Baqarah 151 tadi. Bayangkan Bapak Ibu, seorang Nabi Ibrahim yang ulul azmi, yang khalilullah, itu doa beliau itu baru dikabulkan dengan kehadiran Nabi Muhammad. Itu kan sekitar sekian ribu tahun, bahkan ada yang menyebut 25 keturunan itu. 25 keturunan. Lah awake dhewe iki lho, ustaz duduk, kiai duduk, habib duduk, nabi apa meneh karepe mambengi donga saiki ngabulne iki lho. Lah kok etem. Lho kan harus kita sadari itu. Kayak ndongane gur pendak Ramadan. Ini yang harus kita pahami. Makanya pengabulan doa itu kan bisa persis seperti yang diminta. Kemudian yang kedua diganti dengan yang baik. Nah gitu kan. Kan tidak mungkin toh kalau ada 2 orang yang berdoa terus dongane podo, keduanya dikabulkan, kan ada yang tidak memungkinkan. Misalnya saya nanti macung bupati, misalnya soalnya kan tanda-tanda ini suka toh. Bupati saiki Kulon Kali, ketua DPRD Kulon Kali, ketua PDM boten kok dikira tenanan guyon. Terus nanti terus Pak Ridho juga gitu, Pak Ridho juga berdoa mudah-mudahan nanti jadi bupati. Lah apa iya terus loro-loro mau dikabulkan, kan ya dikabulkan mesti hanya satu aja kan, yang satu mungkin akan diganti lebih baik. Seperti tadi permohonan Nabi Ibrahim itu 4, tapi oleh Allah dikabulkan 5. Tidak hanya yatlu alim ayatina, tidak hanya yuzakihim, tidak hanya mengajari kitab dan al-hikmah, tapi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, dan terlebih Bapak Ibu, doa yang mustajab antara lain adalah di saat-saat sahur. Itu diindikasi dengan wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, hum yastaghfirun. Anas bin Malik itu kan meriwayatkan suatu ketika
Zaid bin Sabit itu sahur bersama Rasulullah. Ya, sahur bersama Rasulullah. Kemudian ada yang tanya, lah kira-kira jarak antara selesai sahur dengan sholat subuhnya itu berapa jarak waktunya? Kata Anas, sekitar membaca 50 ayat. 50 ayat. Maksud saya, betul memang sahur itu disunahkan untuk diakhirkan. Ini yojo mepet-mepet gitu loh. Kan terkadang ada toh, pokoknya tandane lek masjid tanggaku ki wis adzan awake dhewe nambahi 8 menit. Kan ada gitu toh. Ya boleh. Cuma kan kalau kita lihat itu kan tidak mepet banget, tapi ada membaca 50. Lah 50 itu kalau Ar-Rahman ya enggak sampai selesai surat Ar-Rahman. Agak cepat, tapi kalau surat Al-Baqarah lalu di situ ada ayat 282 kan ya dawa, satu halaman itu cuma satu ayat. Ayat 282. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan pada kajian Ramadan ini. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT, mendapatkan ridhonya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dengan kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat menaikkan ibadah Ramadan ini hingga akhir dan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mari kita lengkapi kajian Ramadan ini dengan bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.